Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, istilah binary option atau opsi biner kini ramai diperbincangkan masyarakat yang mengadu telah merasakan rugi hingga ratusan juta rupiah. Dengan dalih investasi, binary option menjanjikan keuntungan berkali-kali lipat. Namun perlu diketahui bahwa binary option ini bukan merupakan suatu instrumen investasi, tetapi dianggap sebagai suatu judi. Dengan modus seolah instrumen trading dan menggait sejumlah influencer atau afiliator menjadikan ketenaran binary option ini semakin melejit. Sebenarnya apa yang terjadi? Sudah bergabung bersama kami Bapak Tongam L. Tobing sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi. Pak Tongam, sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kenapa masyarakat begitu rela meletakkan sejumlah nominal pada skema binary option padahal mereka tahu bahwa cara bermain binary option ini mereka akan menebak harga dari suatu aset apakah akan turun atau naik dalam waktu yang singkat. Pak Tongam, bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara binary option ini merupakan kegiatan ilegal di Indonesia tentunya. Jadi binary option ini merupakan salah satu instrumen online yang cara kerjanya adalah memprediksi atau menebak harga suatu aset bergerak atau naik pada jangka waktu tertentu. Yang terjadi adalah bahwa masyarakat kita ada yang tergiur masuk ke sana. Kenapa? Yang pertama mungkin kita duga adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat kita mengenai binary option ini. Jadi kita perlu mendidik masyarakat kita untuk memahamkan apa yang terjadi dengan binary option ini. Yang kedua adalah adanya iming-iming imbal hasil tinggi tentunya yang dilakukan oleh para pelaku, influencer, afiliator atau broker ilegal ini dengan menampilkan berbagai hadiah, bonus dalam waktu cepat. Nah, ini yang menjadikan masyarakat kita terjebak. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa binary option ini bukan perdagangan sebenarnya, karena tidak ada barang yang diperdagangkan di sana. Hanya tebak-tebakan harga pada suatu komoditi atau aset naik atau turun. Dan juga binary option ini bukan merupakan instrumen investasi yang bisa kita harapkan untuk mendapatkan keuntungan bagi kita. Ini adalah kita mempertaruhkan uang, kemudian kita menunggu pada waktu tertentu dapat imbal hasil keuntungan atau malah uang kita hilang sama sekali. Jadi bukan investasi. Dan benar tadi ini lebih cenderung merupakan judi. Ya, kemudian tentunya ini juga lebih akan mendorong masyarakat untuk bersikap gambling dan juga impulsif ya Pak. Kemudian berbicara mengenai literasi, apa yang peran OJK sudah lakukan untuk terkait peran edukasi konsumen Pak? Ya, ini tentunya ditangani oleh Satgas Waspada Investasi, bukan OJK, walaupun OJK memang jadi ketua di Satgas Waspada Investasi. Kami secara berlanjut melakukan edukasi kepada masyarakat untuk terhindar dari investasi ilegal termasuk binary option ini. Secara singkat kami menyampaikan edukasi ke masyarakat dengan cek 2L. Apabila masyarakat menemukan penawaran dengan iming-iming imbal hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis tentunya. Legal artinya tanyakan izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin jangan diikuti. Contohnya ada izin atau ada broker atau pialang dari luar negeri yang tentu ilegal di Indonesia. Harusnya kita tidak ikut pada kegiatan-kegiatan broker atau pialang yang tidak ada izin di Indonesia. Kemudian yang kedua logis, rasionalitas imbal hasil tentunya. Di dalam perdagangan berjangka komoditi terutama, tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti. Bisa untung, bisa rugi. Jadi sangat menyesatkan kalau ada penawaran yang memberikan imbal hasil fix, tetap, atau sharing profit. Di samping itu juga dalam perdagangan jasa ini, harusnya tidak ada kegiatan-kegiatan member get member. Jadi bonus-bonus, kalau kita mendapatkan member baru, kita dapat bonus. Ini harusnya tidak ada. Ini merupakan skema ponzi kalau dilakukan di dalam perdagangan berjangka komoditi. Baik Pak Tongam, berbicara mengenai legalitas, apakah dari OJK sendiri ini memiliki semacam daftar investasi yang berdasarkan hukum dan yang sah seperti itu Pak? Ya, legalitas di dalam arti di investasi ini bisa kita lihat dari berbagai otoritas yang menangani, karena konteks dari investasi saat ini sudah sangat melebar sebenarnya. Investasi itu bisa diartikan di investasi di
efek, surat berharga, investasi di perdagangan berjangka komoditi, investasi di perkoperasian tentunya, investasi di travel umroh juga termasuk investasi, termasuk juga arisan-arisan online. Jadi semua sekarang ini yang menyangkut mengenai dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dimasukkan dalam kategori investasi. Oleh karena itu banyak otoritas tentu yang mengatur masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Kalau dia mengenai jasa keuangan, daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id. Bisa dilihat di sana perusahaan efeknya, atau bisa dilihat bank mana saja, asuransi, kegiatan-kegiatan yang menawarkan investasi tentunya. Kemudian juga di Kementerian Perdagangan, apabila ada perdagangan berjangka komoditi atau perdagangan dengan sistem penjualan langsung, itu ada Kementerian Perdagangan. Kemudian di koperasi juga ada, tentu bisa dilihat di website Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau mengenai travel umroh contohnya bisa dilihat di Kementerian Perdagangan. Jadi ini lintas kementerian lembaga tentunya yang bisa kita lihat otoritas mana yang menangani, kemudian kita tanyakan legalitasnya pada otoritas tersebut. Jadi tidak pada satu otoritas, tidak hanya di OJK, tapi investasi itu sudah mencakup berbagai otoritas kementerian lembaga. Baik, jadi dari berbagai lembaga ini bekerja sama untuk memberantas skema seperti binary option ini ya Pak. Kemudian adakah unsur pelanggaran bagi para afiliator atau bisa kita sebut sebagai influencer ini yang menggencarkan begitu banyaknya skema binary option yang dengan iming-iming menguntungkan ratusan juta rupiah? Ya, influencer atau afiliator ini yang ada di Indonesia tentunya apabila mereka menawarkan produk-produk dari pialang berjangka yang tidak berizin di Indonesia, otomatis mereka memang melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang tentunya. Mereka menjadi fasilitator atau afiliator dari kegiatan perdagangan berjangka dengan broker ilegal yang tidak terdaftar di Indonesia. Dan juga para afiliator dan influencer ini memasarkan produknya di Indonesia apabila mereka melakukan penawaran-penawaran di luar kewajaran juga bisa diduga melanggar undang-undang tentunya. Di dalam, kalau kita lihat binary option ini kan yang mirip judi, kalau kita lihat di Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 2 ya, mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, itu merupakan pelanggaran hukum tentunya di Indonesia. Dan juga di pasal 28 ayat 1 ya, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik juga merupakan tindak pidana. Di samping itu juga kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada pengaturan mengenai larangan mempromosikan, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Karena para afiliator ini dan influencer ini sering melakukan testimoni palsu ya, dengan menampilkan barang-barang mewah, flexing ya. Mereka mendapatkan pengiriman uang yang sangat besar yang mengandung janji-janji yang belum pasti tentunya. Kemudian juga kalau kita lihat di Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi juga ada larangan di sana mengenai orang yang melakukan dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan di luar kewajaran. Di luar kewajaran artinya bahwa di dalam perdagangan itu tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti. Mereka ini selalu melakukan kegiatan-kegiatannya dengan memberikan iming-iming cepat dapat uang, cepat kaya, dan pasti untung. Ini pelanggaran ini. Oleh karena itu kami sangat mendorong bagi masyarakat kita yang dirugikan oleh para afiliator atau influencer ini untuk melapor ke polisi. Oke, baik. Jadi ini masyarakat dapat mengadukan sejumlah kerugian yang dirasakan ini kepada pihak polisi ya Pak. Apakah dari para masyarakat yang merasa rugi ini juga bisa melaporkan sang afiliator atau influencer tersebut Pak Tongam? Iya, tentu Satgas Waspada Investasi sangat apresiasi bagi masyarakat kita yang melaporkan kegiatan-kegiatan binary option, afiliator atau influencer yang merugikan mereka ke Satgas Waspada Investasi untuk kita lakukan pemblokiran, kemudian kita umumkan ke masyarakat, kita hentikan kegiatannya dan kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Namun demikian, kalau memang sudah dirugikan dan perlu proses hukum, kami sangat mendorong masyarakat kita untuk melapor ke polisi untuk melakukan proses penegakan hukum sehingga bisa menimbulkan efek jerah kepada para pelaku dan juga memberikan warning kepada orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Oke, jika ditemukan website atau bahkan aplikasi yang serupa nih Pak, kemana masyarakat ini bisa melapor? Ya, bisa dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Kami akan melakukan verifikasi, kemudian kalau memang ilegal, kami akan melakukan pemblokiran melalui Kominfo dan kami mengumumkan ke masyarakat tentunya.
Oke, baik. Kemudian bagaimana nih Pak, sebagai masyarakat awam yang baru ingin memulai investasi, bagaimana caranya membedakan trading yang berdasarkan 2L tersebut dan juga agar tidak terjebak ke dalam skema binary option seperti ini Pak Tongam? Ya, kami meminta masyarakat yang ingin melakukan perdagangan berjangka komoditi di pasar forex atau pasar saham atau pasar komoditi untuk mempelajari dulu cara berdagang tentunya. Jadi kita meminta masyarakat kita mengetahui perdagangan itu bahwa risikonya ada bisa untung dan bisa rugi. Jadi masyarakat kita jangan tiba-tiba tidak tahu trading masuk ke trading berjangka komoditi. Ini akan pasti sangat merugikan mereka. Dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa binary option ini adalah kegiatan untung-untungan, di mana kita mempertaruhkan sejumlah uang dan pada suatu jangka waktu tertentu kita menang atau kalah. Jadi bukan perdagangan, ini adalah perjudian. Oleh karena itu kalau ada penawaran binary option itu pasti ilegal di Indonesia dan oleh karena itu masyarakat diminta tidak ikut. Oke, Pak Tongam boleh berikan gambaran sedikit Pak, trading yang dimaksudkan dengan yang secara legal dan benar diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi itu seperti apa Pak Tongam? Ya, kalau kita contohnya mau di perdagangan berjangka komoditi, silakan masuk ke salah satu pialang berjangka atau broker yang berizin di Bapepti. Jadi izinnya bisa dilihat di website Bapepti yang menampilkan daftar-daftar perusahaan pialang berjangka yang ada di sana. Kalau kita masuk ke investasi di keuangan, jasa keuangan, bisa melihat daftar contohnya perusahaan-perusahaan efek yang ada di Indonesia yang berizin dari OJK. Jadi kita tentu yang utama adalah lihat dari sisi perizinannya, legalitas dari entitas yang kita ikuti, supaya kita mendapatkan perlindungan konsumen pada saat ada dispute dengan para pelaku dari industri ini. Oke, Pak, terakhir nih Pak, boleh tegaskan sekali lagi pesan kepada masyarakat yang akan baru memulai untuk investasi seperti ini Pak Tongam. Ya, kami meminta masyarakat jangan percaya dengan iming-iming untung besar, cepat dapat uang, cepat kaya, dan penampilan-penampilan para pengiklan ini atau influencer ini yang menampilkan kekayaan dengan mobil mewah, rumah mewah, dan uang yang sangat besar, jangan cepat percaya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang diduga merupakan testimoni palsu atau flexing yang memang pada dasarnya memberikan message bahwa masyarakat kita untuk ikut di sana. Oleh karena itu, jangan cepat percaya terhadap penawar-penawar seperti itu. Yang kedua adalah bahwa kita melihat banyak sekali pengalaman dari masyarakat lain yang terjebak di binary option ini. Oleh karena itu, karena masyarakat lain sudah terjebak dengan kerugian, kita hendaknya belajar dari pengalaman yang sudah ada. Jadi kami meminta peran serta masyarakat agar mengecek legal dan logisnya sebelum berinvestasi. Baik Pak Tongam, belajar dengan melihat 2L tersebut ya Pak, logis dan legalitas dari sebuah cara untuk berinvestasi. Pak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, terima kasih Pak telah meluangkan waktunya bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Tongam. Dan pemirsa Kominfo Newsroom, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami.